Yo guys, kembali lagi bersama Koko Driver. Di video kali ini gue mau sharing lagi. Belakangan ini tuh gue sering ketemu pertanyaan, kok gue merasa kalau naik mobil listrik itu mual ya? Kok kalau naik mobil listrik tuh mabok ya? Gitu. Dan pertanyaan ini nggak masuk di DM gue aja, melainkan gue juga lihat di beberapa sosial media kayak di threads gitu, ada orang yang ngutasnya tuh nanya seperti itu. Makanya gue beberapa kali gue jawabin, dan gue berpikir, wah kayaknya gue buatin video aja deh nih. Moga-moga videonya bisa berguna gitu kan. Menurut yang gue pelajarin, kalau naik mobil, khususnya mobil listrik itu kalian berasa mual atau mau muntah, itu bukan karena efek radiasi baterai guys. Memang menurut studi yang gue lihat, baterai mobil listrik tuh memang ada radiasinya, tapi tidak sampai taraf yang membahayakan manusia. Penyebab utamanya kalian merasa mual atau mau muntah pada saat naik mobil, khususnya mobil listrik nih, karena kalian sedang mengalami yang namanya motion sickness. Kondisi di mana badan kalian itu nggak sinkron satu sama lain. Motion sickness ini disebabkan otak kalian tuh menganggap kalian tuh sedang diam, tapi cairan yang di kuping kalian itu terus bergerak. Jadi di kuping kita ini, di dalam kuping itu ada cairan guys. Nah, cairan itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan badan. Karena di dalam mobil ini kita duduk diem, padahal sebenarnya kita lagi gerak, disitulah timbul signal yang nggak sinkron di otak kalian. Kan kalau kita duduk kayak gini kan, kita berasanya lagi diem nih. Tapi kan kalau mobilnya maju mundur, belok-belok, cairan yang ada di kuping kan dia pasti bergoyang terus. Nah disitulah signalnya jadi nggak sinkron. Kenapa bisa mual? Lucu nih, ini yang gue pelajarin, otak kita nganggep kita tuh lagi halusinasi karena keracunan. Nah sebagai reaksi alami badan, otak ngirim signal kita itu untuk mual dan muntahin racun tersebut. Yang padahal sebenarnya kan kita lagi nggak keracunan, kita cuman lagi ngalamin yang namanya motion sickness saja. Jadi itulah kenapa kalian tuh kalau mabuk perjalanan itu selalu ujungnya tuh mual mau muntah. Lucunya karena belakangan ini mungkin makin banyak ya taksi online yang pakai mobil listrik karena kan lebih cuan. Jadi makin banyak orang yang merasakan mual. Kenapa kok di mobil listrik lebih gampang ya motion sickness? Menurut yang gue pelajarin, di mobil bensin itu kan ada getaran mesin, ada hentakan akibat perubahan transmisi, terus ada suara mesin. Jadi kita tuh masih lebih gampang nyadar kalau kita berada di dalam sebuah mobil dan lagi bergerak. Beda kalau di mobil listrik. Kalau mobil listrik kan kabinnya tuh lebih senyap karena kan nggak ada getaran atau suara mesin. Tapi hentakannya jauh lebih berasa karena ada regenerative braking sama torsinya yang instan. Makanya itu meningkatkan ketidaksinkronisasi signal di badan kalian. Itulah kenapa kok di mobil listrik gue lebih gampang mual ya. Karena yang tadinya mungkin kalau di mobil bensin kalian nggak mual, ya di mobil listrik berasanya lebih kedap, lebih sunyi, lebih senyap. Jadi badan kita tuh nganggap kita bener-bener lagi duduk diem. Lah tapi kok tetap ada hentakan ya, malah lebih berasa gitu hentakannya karena kan torsi instan sama regenerative braking. Solusinya untuk ngurangin motion sickness atau mabuk perjalanan ini, kalian harus nyadarin otak kalian kalau kalian tuh memang lagi di perjalanan, lagi bergerak. Dan gue punya beberapa tips cara nyadarinnya. Yang pertama itu, yang paling efektif, gue saranin yang suka atau lebih sensitif mabuk perjalanan duduk di depan. Jadi dengan duduk di depan itu visibilitas kalian lebih luas, kalian bisa melihat jalanan secara lebih real time. Jadi kalian memang bener-bener merasa, oh ya kita lagi jalan nih, karena visibilitas ke depan kelihatan jelas kan. Sedangkan kan kalau duduk di belakang, kaca belakang kan lebih sempit ya. Terus biasanya juga kehalang sama jok. Jadinya kita cenderung tertutup visibilitasnya dan menganggap kita lagi duduk diam di rumah. Dan tips pertama ini udah gue praktekin ke salah satu karyawan gue. Jadi kalau home service itu, gue suruh dia yang gampang motion sickness ini duduk di depan. Dan berapa kali berangkat, lumayan terbukti ngurangin mabuk atau mualnya. Tips kedua, kalau kalian memang terpaksa duduk di belakang, bisa sesekali atau sepanjang perjalanan dari titik A ke B itu buka kaca atau buka jendela. Jadi dengan buka jendela gitu kan
kita dapat angin segar dari luar. Karena ada terpaan angin, jadi kita nyadar, oh iya lagi bergerak nih gitu. Jadi otak kita sinkron sama kondisi badan saat itu. Tips ketiga, kalian fokus ke satu objek yang jaraknya jauh dari mobil kalian. Misalkan kita lagi jalan lurus nih, di ujung sana tuh kayak ada pelang advertising atau pelang nama. Kita coba fokus ke pelang itu aja. Jangan fokusnya malah ke objek yang gampang atau cepet terlewatnya. Seperti kalian nengok samping nih, objeknya bergerak terus tuh, cepet. Jadinya pusing nanti. Nah kalau kalian fokus ke objek yang jauh, itu kan lama-lama mata kita melihat, terus otak kita memproses, kok lama-lama pelang ini deket ya? Nah dari situlah harapannya signalnya sinkron. Oh iya nih lama-lama pelangnya deket nih. Oh berarti memang kita lagi gerak. Pantesan aja cairan di kuping tuh gerak terus. Jadinya sinkron dan mengurangi motion sickness. Tips berikutnya, kalau kalian tahu kalian itu gampang motion sickness, gampang mabuk perjalanan, kalian jangan makan terlalu banyak sebelum melakukan perjalanan itu. Karena kalau perutnya penuh, berasa begah, kita kan cenderung lebih gampang mual ya, lebih gampang enek gitu. Dan tips terakhir buat pengguna smartphone, kalian bisa aktifin fitur yang namanya Vehicle Motion Cues. Jadi nanti di layar handphone kalian itu akan muncul titik-titik. Nah, titik-titik ini bergerak sesuai dengan gerakan mobil kalian. Jadi dengan melihat titik-titik itu yang bergerak, kita kan nyadar, oh iya titiknya gerak nih, berarti kan kita memang lagi bergerak, dan signal yang diterima otak jadinya sinkron. Jadi kesimpulannya, kalau kalian itu merasa mual kalau naik mobil listrik, itu bukan karena radiasi, melainkan kalian lagi ngalamin yaitu motion sickness. Dan kenapa kok kayaknya gue cuma ngalamin di mobil listrik aja ya? Perasaan dulu-dulu mobil bensin, gue nggak pernah ngalamin nih mabok. Ya karena kan mobil listrik itu lebih senyap di kabin, lebih sunyi, tapi hentakannya justru lebih berasa. Nah itulah yang bikin ketidaksinkronisasinya lebih signifikan. Dan yang gue pelajarin lagi lebih lanjut ya, gue baca-baca, ini nggak ada kaitannya sama kemampuan IQ atau EQ atau kepintaran seseorang ya. Memang udah bawaan alam, ada sebagian orang yang gampang motion sickness. Dan motion sickness ini terjadi nggak cuman di mobil aja, melainkan kalian juga bisa ngalamin pada saat naik kapal laut atau naik pesawat terbang. Makanya ada mau mabuk darat, mabuk udara, mabuk laut tuh ada semua. Ya semoga dengan gue sharing seperti ini, yang bingung menjadi tahu dan dapat jawaban. Yang tadinya takut sama radiasi, takut sama ini itu lebih tercerahkan. Dan yang tadinya ngalamin motion sickness bisa lebih meminimalisir berkat tips-tips yang gue kasih tadi ya. Kalau kalian suka sama format video kayak gini, atau kalian ada pertanyaan seputar otomotif, coba sharing-sharing di kolom komentar aja ya guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.